semuanya, perkenalkan nama saya Kansailin dari 10E9. Di sini saya akan menjelaskan diagram 4 sektor beserta aliran-aliran dasarnya. Nah, ini adalah contoh gambar diagram 4 sektornya. Yang pertama itu ada rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen adalah pihak yang memproduksi barang dan jasa. Rumah tangga produsen membeli faktor produksi dari rumah tangga konsumen, tenaga kerja, modal, dan tanah, dan membayar balas jasanya. Hasil produksinya dijual di pasar output kepada rumah tangga konsumen, pemerintah, dan juga ke luar negeri ekspor. Nah, yang kedua itu ada rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen adalah pihak yang mengonsumsi barang dan jasa. Rumah tangga konsumen menyediakan faktor produksi, tenaga kerja, tanah, dan modal kepada rumah tangga produsen, lalu menerima upah, sewa, bunga, dan laba. Pendapatan tersebut digunakan untuk membeli barang dan jasa dari rumah tangga produsen. 3. Pemerintah berperan sebagai pengatur, pengawas, dan pelaku ekonomi. Pemerintah menerima pajak dari rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen, lalu menggunakannya untuk memberi subsidi, menyediakan fasilitas umum, dan membeli barang atau jasa demi kesejahteraan masyarakat. 4. Sektor luar negeri. Sektor luar negeri adalah pihak dari luar negara yang melakukan hubungan ekonomi melalui ekspor dan impor. Luar negeri membeli barang dari dalam negeri, ekspor, dan menjual barang ke dalam negeri, impor, sehingga terjadi arus barang dan uang antar negara. Nah, tadi saya sudah jelaskan diagram 4 sektor tersebut. Sekarang saya akan menjelaskan aliran-aliran dasarnya. Nah, kita sederhanakan dulu interaksi antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Kita konsumen menyediakan faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, atau modal kepada perusahaan. Sebagai imbalannya, perusahaan membayar kita dalam bentuk gaji, sewa, atau laba. Ini adalah aliran pendapatan. Di sisi lain, perusahaan memproduksi barang dan jasa yang kemudian kita beli. Menggunakan uang pendapatan kita tadi, inilah aliran pengeluaran konsumsi. Pasar barang dan pasar faktor produksi ini menunjukkan pendapatan dan pengeluaran. Sekarang kita tambahkan pemain ketiga, pemerintah. Pemerintah mengambil peran dalam memungut pajak dari kita, rumah tangga konsumen, dan dari perusahaan rumah tangga produsen. Dana pajak ini digunakan kembali oleh pemerintah untuk belanja, misalnya membangun jalan, memberikan subsidi kepada perusahaan, atau bantuan sosial kepada masyarakat. Terakhir, dalam ekonomi terbuka, kita terhubung dengan masyarakat luar negeri. Ketika perusahaan lokal menjual barang ke luar negeri, itu disebut ekspor. Uang masuk ke dalam negeri. Sebaliknya, ketika kita membeli barang dari luar negeri, itu disebut impor. Uang mengalir keluar. Jadi, diagram 4 sektor ini menggambarkan seluruh kompleksitas arus uang dan barang dalam sebuah perekonomian modern. Singkatnya, siklus ini menunjukkan bahwa setiap tindakan ekonomi saling terkait. Pengeluaran satu sektor menjadi pendapatan bagi sektor lainnya. Saling ketergantungan, aliran uang dan barang ekonomi terbuka. Keseimbangan dalam diagram ini sangat penting untuk stabilitas ekonomi suatu negara. Semoga penjelasan diagram 4 sektor ini mudah dipahami. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.